guys, perkenalkan nama saya Irma Febrianti Wahongan, mahasiswa farmasi Universitas Samratulangi. Dalam rangka memenuhi tugas monitoring efek samping obat, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian ESO menurut WHO, yang kedua yaitu faktor penyebab terjadinya ESO, yang ketiga bagaimana cara mengenali ESO, dan yang keempat yaitu bagaimana cara kita mengatasi ESO atau efek samping obat. Yuk kita simak videonya. Yang pertama yaitu definisi ESO menurut WHO dan pemahaman saya sendiri. Definisi ESO menurut WHO yaitu tiap respon terhadap suatu obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang digunakan pada dosis yang diberikan pada manusia yang bertujuan untuk profilaksis, diagnosis maupun terapi. Pengertian ESO menurut saya sendiri yaitu respon tubuh terhadap suatu obat yang merugikan atau tidak diinginkan pada dosis yang biasa digunakan oleh manusia yang bertujuan untuk mengobati suatu penyakit. Nah, contoh ESO biasanya seperti kemerahan pada ruang kulit, alergi, batuk kering, diare, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya efek samping obat. Faktor ini dapat berasal dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor pasien dan yang kedua yaitu faktor dari obat. Faktor dari pasien biasanya seperti pasien anak-anak dan pasien geriatrik. Pasien anak-anak memiliki sistem metabolisme tubuh yang belum sempurna, sedangkan pada pasien geriatrik memiliki kondisi tubuh yang sudah mulai menurun, sehingga kemungkinan terjadinya ESO pada kedua pasien ini dapat menimbulkan ESO yang lebih besar. Dan yang kedua yaitu faktor dari obat. Faktor dari obat biasanya berasal dari sifat dan potensi obat, seperti jangka waktu penggunaan obat, interaksi antara obat dan obat, maupun interaksi antara obat dan makanan. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita mengenali ESO. Efek samping yang ditimbulkan oleh suatu obat terkadang memiliki kesamaan dengan gejala yang ditimbulkan oleh suatu penyakit. Oleh karena itu, ada langkah-langkah untuk mengenali ESO. Yang pertama yaitu memastikan bahwa obat yang diberikan atau yang dikonsumsi oleh pasien digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kedua yaitu memverifikasi onset atau mulai terjadinya ESO yang dicurigai setelah obat dikonsumsi. Dan yang ketiga yaitu menentukan interval waktu antara awal pengobatan dan onset kejadian yang dicurigai sebagai ESO. Yang keempat yaitu memastikan kembali ESO yang timbul setelah penggunaan obat diberhentikan atau dosis obat diturunkan. Dan yang kelima, menganalisa kemungkinan penyebab faktor lain selain obat yang dapat menimbulkan efek samping. Dan yang keenam yaitu menggunakan literatur terkini dan relevan mengenai obat dan efek samping obat. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara kita mengatasi efek samping yang ditimbulkan oleh suatu obat. Nah, ada dua cara untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama yaitu hentikan penggunaan obat, dan yang kedua yaitu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. See you in next video, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you.